Akhirnya sinetron Garis Cinta sudah tayang tanggal 16 Mei kemarin. Selamat ya Farhan dan Mas Ayun. Terima Semoga bisa kasih. semoga bisa terus dapat dinikmati penontonnya nih. Amin. Amin. Oke. Buat Farhan dan Mas Ayun, boleh diceritain dong apa perasaannya ketika kalian pertama kali nih diminta untuk bermain di sinetron Garis Cinta? Terus apa yang membuat kalian tertarik untuk bermain di sinetron ini? Silakan mungkin Mas Farhan dulu. Saya duluan. Oke, dimulai dari yang paling dewasa. Oh, yang paling dewasa. Iya. Udah dilembutin lah tadi, paling dewasa. Perasaannya, wow, senang ketemu lagi dengan teman-teman Skidul kemarin. Dan yang pastinya chemistry-nya juga udah dapet kan. Kita juga udah banyak pemainnya juga. Terus tantangannya di sini seru banget karena kalau peran aku sendiri, aku pertama kali jadi peran antagonis di sinetron gitu. Terus juga pertama kali jadi peran om-om. Waduh. Jadi emang tantangan banget buat aku untuk mengolah acting sebagai yang lebih dewasa lagi. Oke. Kalau Mas Farhan? Kalau aku sendiri pastinya senang ya pas pertama kali dapat tawaran main di Garis Cinta, apalagi pas aku lihat ceritanya sangat menarik dan juga ceritanya itu menurut aku bisa dibilang sedikit unik ya. Maksudnya dalam artian di plot kali ini itu semuanya nyambung, semuanya itu ada di dalam garis. Jadi aku terikat sama ini terikat sama ini terikat sama ini, kayak A B C D F G semuanya, semua titik itu tersambung oleh satu garis. Multiplot. Garis cinta. Iya, garis cinta. Jadi maksud dari garis cinta itu memang semuanya itu ada di dalam garis. Jadi garis itu yang menyatukan semua titik-titik cerita. Nah, semuanya nyambung jadinya. Oke. Dan tentunya aku juga suka sama karakter aku sendiri. Dia tuh cinta sama karakter Andra, di mana Andra itu di sini kan kayak dibilang protagonis juga enggak, tapi dibilang antagonis juga enggak. Jadi kayak abu-abu. Dan yang bikin aku sukanya itu karena yang nentuin aku protagonis atau antagonis itu biar dari penontonnya sendiri gitu. Soalnya kalau dari segi cerita nggak jelas gitu protagonis atau antagonis. Jadi biar penonton sendiri yang menilai aku itu protagonis atau antagonis gitu. Biar penonton aja yang menerka-nerka ya, Farhan. Yang ngejudge aku gitu. Andra. Yang judging aku by karakter. Oke. Nih, balik lagi ke karakter. Mas Ajun baru episode pertama sudah berjibaku dengan Mas Ajun. Bang Esto ya. Udah antagonis, baru ini antagonis sudah langsung ditemukan sama aktor kawakan juga. Gimana tuh mendalami perannya? Dan gimana waktu harus beradegan dengan Mas Aji? Silakan. Waktu beradegan pasti banget Mas Aji support banget. Jadi kalau emang ada yang kurang, dia selalu ngasih tahu, ayo cekek gua buruan. Gitu katanya, cekek, jangan ragu-ragu gitu. Padahal kan nggak enak kan, orang tua kan. Cekek terus palanya ditoyor-toyor gitu kan, submission. Nah habis itu pas cut gantian deh aku digituin sama Mas Aji. Di belakang layar ya. Iya, di belakang layar. Cuman ya seru aja, emang kita udah temenan, seru. Dan dia juga menolak gua juga, nggak mau dipanggil gua, maunya dipanggil Kak Aji. Oh, berarti oke. Iya. Berarti rahim juga ya Mas Ajun sama sama Mas Aji. Full support atau semua. Terus juga terus ada koreo buat fightingnya juga. Yang khusus gitu. Oke. Kalau Farhan sendiri sebelumnya pernah berperan sebagai Ilham di My Love My Enemy yang sukses menarik perhatian fans-fansnya nih kalau dilihat dari komentarnya. Dari Ilham yang super ramah dan baik sekarang menjadi abu-abu ceritanya. Nah ini gimana nih seorang Farhan tetap bisa mengambil perhatian fansnya ketika memang harus berperan sebagai karakter yang abu-abu nih, Farhan? Nah itu yang bikin karakter aku ini menarik. Maksudnya dalam artian kalau Ilham kan memang tujuannya memang untuk disukai sama penonton. Sedangkan kalau Andra ini disukai atau enggak, dia Andranya itu dan aku sebagai yang mainkan, aku nggak terlalu memikirkan orang bakal suka sama aku apa enggak. Kayak aku cuma bakal mainin apa
apa yang menurut aku Andra bakal lakuin. Jadi penonton mau suka atau enggak, ya itu pilihan penonton buat karakter aku ya, maksudnya dalam artian penonton mau suka sama Andra atau enggak, ya itu pilihannya. Iya. Yang penting share. Oh iya benar deh. Dan kalau misalnya dibandingin sama Ilham ya pasti beda jauh sih Andra. Kalau Ilham itu kan lebih yang kayak ya ini kalau Andra kan kayak ya kenapa gitu, yang kayak lebih tengil gitu. Beda banget ya. sih karakternya. Dan aku berusaha sekuat mungkin untuk membuat perbedaan itu kelihatan supaya orang bisa ngeliat kayak oh Andra dan Ilham itu ternyata memang beda banget ya. Oke. Memang bermain peran kan bisa perannya berbeda-beda ya. Kalau emang sudah menyukai sisi Farhan yang asli, mau peran apapun pasti akan tetap disukai. Jangan lu bipolar. Iya kali ya. Oke, ini ada pertanyaan masuk ya dari media, dari Indra. Oke, pertanyaannya untuk Mas Ajun. Tampilan sekarang terlihat lebih manly dengan kumis. Apa itu untuk kebutuhan syuting sekarang nih Mas? Terus Masa bagaimana? Aja deh. Oke, Kumis doang ya say. Gampang jadi manly. Pertanyaan keduanya, bagaimana pengalaman pertama jadi antagonis? Silakan Mas Ajun. Iya, karena kalau misalnya ini apa namanya look terbaru pakai kumis, sebelumnya sih belum pernah. Jadi emang terlihat banyak yang bilang lebih cowok banget gitu nih. Cowok banget, terus juga lebih dewasa juga karena emang menyesuaikan di sini 18 tahun kemudian soalnya. Dari peristiwa aku ngebunuh itu tadi pemaji, terus tiba-tiba 18 tahun kemudian peristiwa yang sekarang ini. Jadi harus bisa ngebedain antara aku umur sebelum 18 tahun sama 18 tahun kemudian. Ya udah, sinetron kan syutingnya cepet, jadi mau nggak mau looknya yang bisa dibuat seperti ini yang natural gitu. Apalagi tadi pertanyaannya? Sama pertama kali Mas Ajun berperan sebagai antagonis nih, gimana? Pertama kali berperan antagonis, ya udah caranya sih nonton aja film-film mafia di Netflix gitu. Terus juga karena kan rasanya saya baik banget Mbak. Terus gitu. Nggak ada pikiran jahat satupun. Jadi ya udah pas udah masuk ke dalam karakter, baca skenario, menjiwai, terus juga akhirnya mencoba ya. Alhamdulillah lah banyak respon positif juga kemarin gitu. Oke. Ada aktor yang atau pemeran apa yang jadi referensi Mas Ajun? Wah keren banget nih dia antagonisnya. Itu yang main Venom siapa namanya? Tom Hardy. Oke. Ini datang lagi pertanyaan dari Mbak Windy, Pikiran Rakyat. Buat Mas Ajun lagi ternyata. Biasanya kalau jadi antagonis penonton suka sebel atau benci nih Mas. Siap atau enggak dengan resiko itu? Oh ya sih benar. Siap dong. Justru kalau misalnya dibenci itu berarti dia memasuki pikirannya dia sampai ngebenci aku, dan aku berhasil berarti di TV gitu, dia sampai ngebenci. Kan jadi acting aku bisa berhasil sampai dia ngebenci aku. Justru kalau nggak benci malah aku kayak ngerasa ya kok nggak dibenci sih gitu, berarti nggak berhasil. Tujuannya memang itu ya. Iya, pokoknya harus ketemu aku harus kesel aja gitu. Tapi tetap ujung-ujungnya foto bareng nggak apa-apa. Jadi kalau ketemu Kajun di jalan udah langsung cubit aja. Iya. Kalau perlu langsung tarik kumisnya. Atau cekik aja. Biar kayak adegan. Gitu. Berarti emang Farhan jago banget fighting waktu itu. Waduh, itu bukan gua. Salto lo capoeira. Oke. Berarti nggak apa-apa ya kalau dibenci itu nggak apa-apa, berarti aktingnya berhasil ya Mas Ajun ya. Iya dong. Semoga malah harus kudu. Oke, ini ada lagi nih masuk pertanyaan dari Mbak Farhan dan Mas Ajun. Ada cara khusus nggak untuk mendalami peran masing-masing di Garis Cinta? Silakan mungkin Farhan dulu. Kalau aku sendiri, cara aku untuk mendalami itu, aku bisa dibilang sedikit mencontoh. Kalau kalian nonton series Korea yang itu judulnya The Hears, yang peranin sama Lee Min Ho sama siapa ceweknya lupa. Itu saingannya Lee Min Ho di situ siapa yang nama perannya? Oke, tahu lupa. Yang itu? Yang itu. Lupa aku namanya. Lee Chin-tong ya? Enggak. Cuman kan aku tuh nonton The Hairs itu tuh sampai sekarang aku masih nonton untuk referensi acting aku.
soalnya aku ngefans banget sama Lee Min Ho kan, dan kali ini mungkin kalau di My Love My Enemy aku ngambil referensi actingnya di saat itu di posisi Lee Min Ho, tapi di sini aku ngambil referensi actingnya di saingannya Lee Min Ho, kayak tengil-tengilnya, soalnya kan sama yang kayak anak orang kaya, terus juga bisa dibilang tengil dan suka ngelakuin hal semaunya dia gitu. Jadi cara aku mendalami peran ya dengan nonton itu dan fokus ke karakternya dia, gimana cara dia ngebawain, cuman nggak ngambil semuanya, maksudnya dalam artian referensi doang kayak oh kira-kira kayak gini, oh kira-kira kayak gini, oh berarti orang kaya itu kayak gini, oh kayak gini paling kayak gitu kurang lebih. Oke. Kalau Mas Ajun? Kalau aku cara mendalami perang ya perang lagi. Jangan dong. Cara mendalami peran ya bolak-balik baca skrip aja, terus dibayangin di pikiran sendiri, visualisasikan di pikiran sendiri seperti apa, terus lama-lama ke bawah sendiri. Dan juga referensi banyak nonton film juga yang tadi aku udah bilang, tapi kadang-kadang kalau misalnya ke bawah sampai rumah jadi ke bawah, jadi songong. Ini mendalami. Sama iya. Demi apapun aku juga jadi sombong sekarang Jadi songong. Iya, serius aku nongkrong sama sepupu aku kan yang punya biasa kayak ya udah santai aja biar gue yang bayar gitu kayak gitu. Lah kok lu jadi sombong gini? Iya astaga. Lu mau apa? Jangan kayak orang susah lu. Sama lagi gue juga. Gue jadi gitu tiba-tiba. Wah, tiba-tiba jadi sombong beneran, jadi tengil beneran gue. Ke bawah ya berarti sampai rumah juga. Iya, gimana dong caranya? Oke. Ya kalau misalkan gitu kayak sekarang Mas Ajun juga perannya sebagai antagonis, padahal aslinya tuh bukan. Pori-porinya nggak ada loh. Ya. Mulus. Iya bisa gini ya. Udah ini aja deh. Tayang di TV nih aja kameranya. Mas Apa tadi Ajun. pertanyaannya ke distract? Mas Ajun kan sekarang ini perannya antagonis. Iya. Padahal aslinya tuh bener-bener lucu ya kan, bikin orang ketawa. Beda banget deh pokoknya. Terus ada kesamaan karakter nggak sih yang dimiliki Farhan diperankan sebagai Andra dan Mas Ajun sebagai Joseph? Ada nggak sih kesamaan karakter dari aslinya dengan yang diperankan? Salah satu apa? Aku dulu. Ya boleh, silakan. Aku sama Andra itu tipe orang yang doer bukan thinker. Jadi aku ngelakuin dulu baru mikir. Andra juga orang yang kayak gitu. Dan juga sama-sama nekat, apalagi kalau udah sayang sama cewek kita bakal ngelakuin apapun. Aku juga kayak gitu. Kayak aku nggak bakal mikir dulu, tapi aku bakal ngelakuin dulu, baru abis aku ngelakuin baru mikir kayak gini bagusnya gitu. Yang penting aku lakuin aja dulu, kayak benar-benar ngelangkah dulu baru mikir gitu. Berarti prinsipnya gimana nanti aja lah ya. Gimana nanti terserah, yang penting sekarang kayaknya ini ide yang sangat bagus gitu. Oke. Mas Ajun. Loncat dulu dari jurang, habis itu baru mikir ya. Iya, gitu. Loncat dulu Dari jurang, habis itu baru mikir lah. baru mikir ini mau landing di mana. Oke, Mas Ajun. Kalau aku kesamaan karakternya apa ya? Susah juga nyari. Kalau perbedaannya sih banyak, emang bertolak belakang banget sama karakter aku dan sifat asli aku. Terus di sini juga Joseph kan dia suka nikung bini orang ya. Padahal kan orangnya setia banget ya, beda banget. Mungkin persamaannya itu kalau untuk cewek dia akan rela melakukan apa saja. Taruhan nyawa bukan masalah. Taruhan nyawa. Tolong digaris bawahi ya, taruhan nyawa bukan masalah. Kan untuk memperjuangkan wanita seperti itu kesamaannya Ajun sama Yosef. Aduh, keren banget deh. Oke, ini ada tuh lebih manly. Untuk tatonya temporary ya Mas? Terus Kebutuhan peran kah? Tato juga bini, kebutuhan peran? bini. Enggak, tato asli. Waduh. Tato asli. Bukan temporary ya Mas? Bukan, tempo dulu ini. Tempo dulu, bukan temporary ya guys ya. Iya, Itu kebutuhan peran atau emang udah ada dari awal aja Mas? dari lahir kayaknya. Waduh. Udah habis merit buat tato. Tapi kalau ini kan nggak kelihatan, kalau syuting tertutup baju. Suami idaman ini, suami idaman. Aku juga ada tato nih, telur naga. Telur naga. Saya lalat. Ini kecil banget. Ini nggak kelihatan. Oke, kasih alasan untuk penonton di Indonesia kenapa sih harus nonton sinetron Garis Cinta?
Wah, banyak alasannya. Waduh. Banyak alasannya. Kalau disuruh begini kita juga bingung. Banyak banget. Yang pertama pasti karena ceritanya bagus dan unik. Yang kedua, peran-peran di sini tuh menurut aku berbeda semua. Jadi kita hidup ya ceritanya ya. Iya. Kayak Andra, Bunga, Citra, Rehan, Joseph, Cika, Gak ada karakter Fandi yang sama ya. dan semua-semuanya itu kita mainnya dengan karakter masing-masing. Jadi menurut aku cerita yang ada di sini dengan karakter yang begini jadinya berwarna. Jadi nggak flat gitu loh. Ya kan? Benar kan? Dan juga pastinya karena di sini pemainnya sangat-sangat bagus seperti Kak Hadi. Pemainnya berkualitas. Seperti Jeffrey Nicole. Salah, jangan media ini. Oh, iya. Seperti Farhan Rashid. Iya. Kalau berarti- aku sih kenapa kalian harus nonton? Karena zaman sekarang sih banyak yang ini ya, jenuh, stres, pusing, bingung. Supaya kalian bisa refreshing dulu lah, nggak usah stres-stres Iya, dulu. benar. Kalian nyalain sinetron, duduk tanpa mikir apapun, menikmati gitu kan apa yang kita bawain, scene-scene-nya, skenario-nya juga, ceritanya. Terus juga kalau misalnya kalian suka jangan lupa difoto, divideoin, di tag ke kita, siapa Iya. tahu bisa chattingan bareng gitu kan, bisa masukkan, dan kita sangat mengapresiasi sekali kalau seperti itu buat teman-teman yang nonton gitu. Iya, apalagi kalau yang videoin habis itu bikin editan-editan di TikTok gitu. Di TikTok. Kalian jangan salah, aku selalu melihat setiap kalian mention aku di TikTok maupun di Benar. Instagram. Jadi kalau kalian mau bikin yang editan-editan bagus, pasti aku bakal lihat. Dan kalau misalnya kalian mau Repost repost, pasti ya. aku bakal repost. Iya. Dan kalau misalnya di TikTok, pasti aku bakal save dan aku repost sendiri pakai Instagram aku. Aku save habis itu aku post di story. Kalau memang sebagus itu. Jadi semangat buat ngedit-ngeditnya, kita bakal tunggu editan. Gitu. Ya. Berarti emang jalan ceritanya juga berwarna ya. Untuk Iya. digaris cintain. Dan berfaedah juga lah ceritanya. Iya. Relate banget sama kehidupan sehari-hari. Oke. Nggak terlalu Eh. dibuat-buat gitu ya.